babna mengajak orang untuk melakukan kebaikan, kemudian mengajak orang untuk kebaikan maupun keburukan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, yang bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izatul hasanah. Itu dalam surat An-Nahl ayat 125. Ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ayat lain, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Jadilah kalian umat yang mengajak pada kebaikan. Lantokapi adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan ajakan terhadap kebaikan, bahwa kita sebagai umat Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya selalu mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Makanya kita dijadikan khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam Al-Quran disebutkan kuntum khairu ummah. Kinto kapi kalian semua adalah, wahai umat Islam, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, umat yang diutus kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menjadi umat yang baik, menjadi sebaik-baiknya umat karena kalian itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak pada kebaikan dan melarang kepada kejelekan. Maka ini tu ayat-ayat nikila, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ajaklah kepada jalan Tuhanmu. Artinya pertama, ajaklah orang lain, orang musyrik, orang kafir untuk masuk Islam. Kalau masih kafir diajak untuk masuk Islam. Kalau sudah Islam diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajak untuk melakukan kebaikan. Siapapun itu adalah wajib mengajak orang lain melakukan kebaikan. Jadi sing ngajak untuk tak hanya kiai, tak hanya ustaz, tak hanya guru, tapi senten abai. Bahkan orang sakapina orang, baik orang tua maupun orang sing muda, tapi diwajibkan untuk ngajak orang lain melakukan kebaikan. Tak bisa ngajak orang lain, ke minimal diri nakatiri ngalakoni kebaikan. Tak bisa ngajak orang lain dengan cara ngajak, misalkan asal pajang ke masjid, datang pajang ke masjid, misalkan kita nape-nape, minimal dengan tingkah lakuna. Dengan kita datang ke masjid, akhirnya orang lain tertarik untuk norok ke masjid, nantolah maka kita pun oleh pahala kia. Maka antolah nanti berkaitan dengan hadis, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi." Orang yang ngajak orang lain ngalakoni kebaikan untuk pada oleh pahalana pada kalaupun orang sing ngalakoni. Nanto kapi anapi karena ud'u ila sabili rabbika, untuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajak orang lain ngalakoni kebaikan. Kebaikan itu apa? Untuk kebaikan. Ngajak asal wajah untuk kebaikan. Ngajak orang nolong orang lain, saling bantu membantu, saling tolong menolong, itulah kebaikan. Minimal tak ngarusak beritunya. Karena manusia itu diutus ke dunia adalah tujuannya untuk memakmurkan dunia, bukan untuk ngarusak. Memakmurkan dunia dengan cara mengembangkan nabi sebetulnya. Dari segi bangunan dikembangkan, dari segi keilmuan dikembangkan, dari segi teknologi dikembangkan, dari segi agama dikembangkan. Tetapi adalah memang tujuannya manusia diutus ke dunia. Binatang, hewan, entah tak bisa ngalakoni pada manusia. Hewan misalkan dari setulu tak bisa berkembang. Bilis akal bebungku dari setulu nyaman tak kira berkembang. Dari segi bangunan fisik, manusia terus berkembang. Setelah aku bebungko dari beli, mari mentak aku bebungko dari kenteng, mungkin aku bebungko terus perkembangan
zaman untuk terus berkembang dari segi bangunan, misalkan konstruksi bangunan, menunjukkan dari segi segala tanaman, pertanian. Orang zaman situ tak bisa ngalakoni pertanian untuk mungkinlah harus bisa. Ada perkembangan. Perdagangan misalkan ataukah orang zaman situ ataukah nanya mentok mungkin ataukah nalagang di online dan sebagainya. Tentunya mana perkembangan zaman. Saya bisa ngalakoninya minus. Hewan tak bisa ngalakoni mentok. Terutama dalam masalah kebaikan, dalam masalah agama. Dalam masalah agama, orang zaman situ dulu paling ke masjid itu zaman situ dulu ke angker. Anape jarang orang ke masjid. Masjidnya kampung ini untuk asal pajang Jumat. 5 waktu jarang orang ke masjid zaman situ. Tapi mungkin alhamdulillah masyarakat telah mulai sadar, masyarakat telah mulai berkembang, orang yang sadar tentang agama lah semakin banyak tentunya mana perkembangan. Entahlah tugas Nabi Nusa ngajak orang lain, saling ngajak, saling ngabulai dan sebagainya. Makanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'adwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong dalam kejahatan dan dosa. Dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dalam kebaikan Nabi apa? Menunjukkan ketakwaan artinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saling tolong-menolong, saling mainga, saling ngabulai. Lagi-lagi mainga orang, ngabulai orang itu benarnya tugasna ustaz, kiai, kuruntan, sakap pina orang. Sakap pina orang. Bahkan senten apa sing otek pada maksiat, maka orang itu ada kewajiban untuk ngamuk. Membodoh orang ngalakoni maksiat ada nama tanah harus ngamuk sebisa mungkin, semampu mungkin. Kemampuan orang beda-beda. Men bisa ngamuk kalau ben iamuk bentak, kalau ben corona bisa silakan. Atau ngamuk kalau ben tenagana, atau ngamuk kalau ben jabatanna, atau ngamuk dengan nabi apa ya? Membodoh orang ngalakoni maksiat, maka kita wajib ngamuk orang itu ngalakoni maksiat karena kita khawatir orang itu untuk masuk neraka. Maka ini adalah tugas kita sebagai umat Islam, umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah yang terbaik. Anapi umat Islam menjadi umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, karena kalian mengajak pada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Seorang orang yang sengaja kepada kebaikan, kepada sebuah petunjuk, maka orang itu oleh pahala pada kalaban pahala orang sing ngalakoni. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang sing ngalakoni. Kita sampaikan ke masjid, kemudian ngajak orang lain pun norak ke masjid, maka kita pun oleh pahala orang lain sing ngalakoni sampaikan ke masjid tanpa mengurangi pahala orang itu. Allah bisa melipat gandakan pahala. Surga Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Menunjukkan kebalikannya. Man da'a ila dhalalatin, secara orang yang mengajak orang lain pada kejahatan, pada kesesatan, kepada perbuatan maksiat, maka falahu kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu. Maka orang itu oleh dosa pada kalaban dosa orang sing ngalakoni. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an, dan itu tanpa mengurangi dosa orang sing ngalakoni. Sing ngalakoni oleh dosa, sing ngajak pun oleh dosa. Menunjukkan perbuatan baik sing ngalakoni oleh pahala, sing ngajak pun oleh pahala. Bahkan sakapina orang sing nolongi orang ngalakoni kebaikan untuk oleh pahala. Orang sing ngalakoni oleh sing nolongi atau sing ngebantu atau sing mendukung perbuatan baik untuk juga oleh pahala. Kita misalkan ngasat aset kasarong atau sajadah ke orang yang sempojang, maka itu pun oleh pahala kia. Maka namanya hadis yang berkaitan pada nama itu, orang misalkan ngaberi buka ke orang siap puasa oleh pahala pada kalaupun pahala orang siap puasa dan sebagainya. Itu lagi-lagi adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang sing ngajak ngalakoni maksiat. Maka oleh sebab itu ini telah kita perlu berhati-hati
ngate-ngate bertindak. Kadang-kadang orang tak ngalakoni, sakitnya nolongi. Bula kan tak melo-melo, sakitnya nolongi ngalakoni maksiat. Misalkan, maka pada koi saya nolongi kalau saya ngalakoni pada oleh tusah. Bula kan tak asam punya ke masjid oleh pahala kian. Mungkin karena kita nganolongi atau ngabantu atau memberi kemudahan ke orang sing ngalakoni sehingga ke masjid dan sebagainya. Maka lagi-lagi itulah saya harus disadari kabul kita satajana bahwa kebaikan itu mudah elakoni, menunjukkan kejahatan pun gampang elakoni. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh sahabat Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaibar, pada hari Khaibar. Orang zaman situ dulu untuk pada peristiwa itu selalu dijadikan tora-tora, tanda-tanda. Padahal misalkan Rasulullah lahir, bila Rasulullah lahir pada tahun gajah. Padahal benda tepak bektona perang gajah. Benda tepak bektona perang gajah, tapi marilah perang gajah karena bekto untuk zaman situ dulu sebelum kalender sehingga orang ngocak bektona ento, artinya bektona kejadian ento. Bisa jadi sakitana atau mungkin setelahnya kita jauh dari itu menunjukkan cerita itu. Karena pada setong waktu ketika Rasulullah melakukan perang Khaibar, Rasulullah mengusir orang-orang Yahudi dari Khaibar, maka untuk benih pas Rasulullah perang tapi lama lena takkan ekocak yaum Khaibar. Pada saat Rasulullah mari perang di perang Khaibar, kuli-kuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abalah ke para sahabat. Abalah ke para sahabat Nabi jana Rasulullah, la'tiyanna hadhihi ar-rayah ghadan rajulan yaftahu Allah ala yadayhi. Kulaku jana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulaku mandiran to, mandira artinya mon orang perang senukuk mandiran to sebagai panglima. Panglima perang si budaya ada untuk nukuk mandira. Entahlah saya menentukan atau saya ngatur peperangan untuk nyaman panglima. Jana Rasulullah mandiran to hulaku bakana la'utiyanna hadhihi raya gadan rajulan yaftahu Allah ala yadayhi. Hulaku mandiran to bakana kaoreng si Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan padanya. Artinya Rasulullah abala bahwa hulaku mandiran to bakana kasetong orang panglima antum menang perang pasti menang, pasti menang. Cakan Rasulullah tak nyebutakan senten orang lah. Artinya senten saya beriman dirantolah orang saya akan menjadi panglima, saya diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbullah wa rasulahu, orang ento panglima ento cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Entah Rasulullah sengaja, mula Rasulullah sengaja entah bahwa orang itu cinta ke Allah dan cinta ke Rasulullah, lah mendapatkan pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbuhullah wa rasuluhu, tak hanya cinta ke Allah dan Rasulullah, tapi juga Allah dan Rasulullah cinta ke orang itu. Orang itu cinta ke Allah dan cinta ke Rasulullah, menunjukkan Allah dan Rasulullah cinta ke orang itu. Maka itu merupakan sebuah kabar gembira yang sangat besar. Anak untuk artinya orang saya oleh mandiran untuk benih orang sarubana Rasulullah saya ngucap mentuk bahwa orang itu cinta ke Rasulullah dan Rasulullah cinta ke orang itu. Membula mungkin sengucap misalkan bula cinta ke Rasulullah untuk biasa sakapin orang bisa ngucap cinta ke Rasulullah. Tapi seluar biasa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta ke orang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta ke bula, itulah seluar biasa. Nabi boleh sampai Rasulullah katanya sengaja bahwa Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala cinta ke orang itu. Untuk tandana orang mula dicintai Allah dan Rasulullah bertanda bahwa orang itu akan menjadi ahli surga. Lah pasti masuk surga. Tak kira diragukan boleh. Orang mula dicintai Allah dan Rasulullah, maka orang itu lah pasti masuk surga. Maka dari ditolak fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyam yaqaha. Akhirnya para sahabat itu ngata kerjat
Sahabat sing aiding negela mata kerja rame kalangan sahabat. Cana kulaku Rasulullah ngabekana mandira sebagai panglima orang, sebagai panglima orang ento mencintai Allah dan Rasulullah, dan dicintai Allah dan Rasulullah berarti ahli surga. Maka sahabat tanya-tanya, "Sera kira-kira orang nanti?" Entahlah para sahabat ki, karena saking luar biasa sahabat ento membawa kabar gembira ento, para sahabat penasaran. Sera orang nanti? Paling-paling Abu Bakar, cana sahabat. Oh mungkinan Sayyidina Umar, paling Sayyidina Utsman. Entah sakitnya nebak-nebak sahabat. Nebak-nebak sahabat, paling sebulan. Tapi kami penasaran. Karena tebakan sahabat kadang-kadang tak sesuai kalaban Nabi sampaikan Rasulullah. Cana sahabat paling ento ternyata selain anto. Sahabat kami nebak-nebak. Sama alam penting para sahabat tak tidur. Gara-gara mikirnya sera orang seiburian aman di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kulakuna falamma asbaha an-nasu ghadaw ala Rasulillah kulluhum yarju an yuqaha. Kulakuna karena jana Rasulullah bari kulaku bulan ngapura mandira, maka kulakuna para sahabat kabeh datang ke Rasulullah. Sakapina sahabat datang ke Rasulullah, arabutan singak-singak bulas ibri anak Rasulullah, singak-singak bulas ibri anak Rasulullah. Arabutan sahabat ibri anak mandir karena itu berarti amanat dari Rasulullah dan orang mulai beriman dan mentok. Oh berarti itu makam luar biasa. Sahabat kapi ngerti masalah mentok maka atanya-tanya kapi apolong budak ibu kona Rasulullah atau Rasulullah semakan mandira saya ingat bula sentan orang bula saya bula di tengah tulu. Kemudian setelah sahabat kapi apolong Rasulullah lanukuk mandira nanti apa setong sahabat apa setong sombong orang saya sarika Rasulullah. Nabi jana Rasulullah aina Ali bin Abi Thalib kenapa Ali bin Abi Thalib mak sombong. Abu Bakar pada, Sayyidina Umar pada, Sayyidina Utsman pada, kemudian Abdurrahman bin Auf pada, sakapina sahabat pembesar sahabat pada kapi. Tapi Rasulullah tanya, enape Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aina Ali bin Abi Thalib. Karena Rasulullah, enape Ali bin Abi Thalib, maksud pengidin to, nape karena sahabat ya Rasulullah, wa syaki ainain. Ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib mungkin sakit mata boleh dimungkolang, tak bisa kantor, tak bisa jalan, tak ngote karena matanya sakit. Kemudian napa jana Rasulullah kone kiba kantor Ali bin Abi Thalib berkona sakit, matanya sakit, entah tak bisa ngote isro kone ka Rasulullah, kone ka sahabat gotong teku namanya mana tonton ke sahabat isro datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu napa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke Rasulullah akhirnya mata nanto copai. Ento mata nasa Ali bin Abi Thalib copai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah copai wada'alahu mare copai langsung itu akan langsung sembuh, langsung paras. Mata nasa Sayyidina Ali itu langsung paras, bahkan cahaya nasa Sayyidina Ali bulan to mare copai ke Rasulullah matana langsung mute terang. Ingat nabula latak ngarsa sakit sama sekali. Seawalnya mata anyuk-anyukan sakit tak mute, begitu copai ke Rasulullah langsung boras pun itu pun hanya sekedar boras, sakitnya langsung hilang dan pandangannya langsung tajam. Mata orang itu man muda-muda kan kita tajam mata kiki pasto, mute kasih jauh untuk kiki pasto. Mula asok tua matana asok rabung jangan ringki asok rabung karena asok kotor matan to yang pil asok kotor rabung akhirnya nape banyak kotoran dan entahlah akhirnya kita bisa jelas mote nyamana orang itu larabun itu gara-gara kotoran si boda mata karena Sayyidina Ali bulan itu begitu mari copai ke Rasulullah maka satu sakitna sing gila anyuk antak bisa teh dengan malam mungkin langsung hilang sekalian. Kemudian begitu ngabes langsung pandangannya langsung jauh. Ingatna orang tak ngarsai sakit mata, ingatna orang tak rabun sama sekali langsung jelas menembari ngabosakan misalkan tulisan untuk kenek-kenek tak jelas tak katon. Sakitnya yang anak haris. Mungkin
begitu mari jumpa ke Rasulullah langsung jelas terang benderang jana Sayyidina Ali. Lantas menunjukkan bahwa Rasulullah orang itu Sayyidina Ali itu oleh barokah dari Rasulullah. Icupai ke Rasulullah. Icupai langsung dituai, langsung barokahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menunjukkan bahwa pada senyamana barokah. Untuk barokah. Maka namun orang-orang ahli sufi itu nyium tanam kiai atau misalkan itu barokah. Bahkan para sahabat itu juga ketika Rasulullah wudu, dalam riwayat ketika Rasulullah wudu, aing wuduna sahabat aing wuduna Rasulullah itu kare-karena Rasulullah wudu aing nasi netes dari muana untuk rebutan ke para sahabat. Anak nyari barokahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mari mento la mari capai matana Sayyidina Ali laboras, akhirnya Rasulullah mengabarkan, wahai Ali, engkau adalah mandira, takut ke kinto, berarti kinto mungkin menjadi panglima perang. Sayyidina Ali menjadi panglima perang. Untuk menunjukkan bahwa Sayyidina Ali untuk ini orang sarobana, orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa. Anak beri mandat untuk ke Rasulullah. Karena saya beri mandat jangan dikira orang itu mencintai Allah dan Rasulullah, dicintai Allah dan Rasulullah. Untuk merupakan orang yang luar biasa, menunjukkan makamnya begitu tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Sayyidina Ali. Dan menunjukkan sahabat-sahabat selain. Sahabat-sahabat selain Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, tapi andi jabatan atau andi makam masing-masing, andi kelebihan masing-masing. Lah untuk jabatan entolah sekarabut ke para sahabat, si mento sekarabut. Mento sekarabut ke para sahabat. Ketika Rasulullah ngocak bilaki datang orang ahli swarga masuk ke masjid, sahabat tuh heran, penasaran, siapa orang nanti? Oh ternyata si datang adalah Abu Bakar. Begitu datang boleh jana Rasulullah bilaki datang orang ahli swarga. Ternyata si datang Sayyidina Umar. Ternyata si datang Sayyidina Utsman. Orang-orang itulah si dicap oleh Rasulullah orang si akan masuk surga. Bahkan sampai Rasulullah pun sampai ngarsai ngocak dalam setengah waktu berdasar orang sahabat saya akan masuk surga. Entah disebut kalaban al-asyratul mubasysyirin bil jannah, 10 orang saya akan setelah dijamin masuk surga. Orang laki odik beditunya tapi lah dijamin orang itu pasti masuk surga. Lah dijamin masuk surga. Padahal minusa itu sobung jaminan. Nyamana minusa ki odik beditunya untuk sobung jaminan. Minusa ki odik beditunya untuk bisa ngalakoni maksiat, bisa ngalakoni ibadah. Dan orang itu terus ngalakoni ibadah sampai akhir hayat, entahnya mana husnul khatimah. Tapi pada orang yang misalkan dari muda ngalakoni ibadah, rajin ibadah, namun naudzubillah di akhir hayat ngalakoni maksiat, akhirnya suul khatimah. Pada orang yang seumur rodin ta'ala maksiat, tapi di akhir hayatnya ataupat kemudian ibadah dan masuk surga. Taubatnya diterima ke Allah Subhanahu wa taala, kemudian rajin ibadah masuk surga. Makanya salam buat orang kio di beditunya untuk tak bisa ditentukan, tak bisa ditentukan untuk orang ahli surga atau orang ahli neraka. Mula cabutnya benar, la akhir, la finish, la cabutnya benar, la mari, maka ini itu berarti perlu ditentukan orang itu surga atau neraka. Tapi para sahabat itu orang lagi di beditunya, kio di beditunya, tapi karena Rasulullah orang itu lah pasti masuk surga. Sayyidina Ali lain kocak bahwa Sayyidina Ali itu yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluh. Cinta ke Allah dan Rasulullah dan Allah cinta ke orang itu. Untuk makam yang luar biasa. Untuk jabatan luar biasa saya menunjukkan bahwa Sayyidina Ali orang luar biasa di sisi Rasulullah dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Ali, ya Rasulullah, uqatilum hatta yakunu mithlana. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali, mungkin pula kan lebih mandira. Artinya pula mungkin lah angkat sebagai panglima perang. Mungkin tugasnya pula apakah pula harus ngaperangi orang sampai orang yang termasuk Islam pada nabula kenten.
Bula harus perang, bondo orang kafir harus diperangi, ipatee sampai orang itu belum masuk Islam pada nabula atau berumah. Napa jana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim." Kinto jana Rasulullah, ajalan terus wahai Ali. Kasan berjuang fisabilillah sampai kinto napa ka kampung na orang. Napa ka kampung saya si dituju. Kemudian tumut'uhum ilal Islam, mula napa ka kampung si dituju. Mula napa kasan, maka ud'uhum ilal Islam, ajak mereka supaya masuk Islam. Maka pertama tugasnya kita tak boleh langsung kuli-kuli datang kampung na orang irisan orang kafir langsung perangi enten. Tak boleh ngaperangi orang dulu. Maka pertama tugasnya adalah ajak orang itu untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala. Kabalaka mereka, sampaikan kepada mereka bahwa sampaikan kepada mereka apa yang seharusnya, apa yang wajib mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban manusia terhadap Allah? Kewajiban manusia terhadap Allah adalah beriman, percaya kepada Allah dan beribadah, berpercaya kepada Allah untuk minabihi wa la yusyrika bihi syai'an. Beriman kepada Allah dan tidak sampai syirik atau menyekutukan Allah. Maka pada satu waktu Rasulullah SAW marsya apalah kasetong sahabat kiman tak salah Abu Musa al-Asy'ari yang mana karena Rasulullah SAW apalah kinto oning nape hakna menusa hakna Allah terhadap menusa itu wajib untuk beriman kepada Allah dan tidak boleh syirik atau menyekutukan Allah. Untuk hakna Allah terhadap manusia. Sakapina manusia wajib beriman kepada Allah karena semua manusia adalah ciptaan Allah. Terus kemudian apakah engkau tahu apa haknya manusia terhadap Allah? Artinya apa yang harus dilakukan Allah terhadap manusia? Apa kata Rasulullah? Allah yu'adziba bihi. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala tak oleh atau tak kira nyiksa orang itu. Artinya mula orang itu beriman, kemudian beriman kepada Allah, kemudian tak menyekutukan Allah, tak sampai syirik, maka kewajiban Allah untuk supaya orang itu tak siksa budaya neraka. Untuk jangan dalam hadis nanti. Terus napa jangan sahabat itu menuntut ya Rasulullah kabala-bala ka orang. Berarti kumpul masuk aswarga nyakari pertanya ke Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, tak menyekutukan Allah, lah bisa masuk surga. Harus kabala-bala. Napa jana Rasulullah ampun tahu saya kabala-bala mungkin. Karena napa nanti mereka akan yattaqilun, mereka akan maghempang. Karena jana mentor masuk surga itu penting masuk Islam, lamari akhirnya mereka cukup masuk Islam. Nya masuk Islamnya beriman, tapi kemudian tak melakukan amal saleh, tak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian Nabi jana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Demi Allah jana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan." Jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang saja gara-gara engkau, artinya Allah memberikan petunjuk kepada manusia gara-gara engkau ajak dia masuk Islam, maka kata Rasulullah, khairun laka min humurin na'am, itu lebih baik bagimu daripada humurin na'am. Humurin na'am itu artinya hewan ternak pada kambing, pada sapi, pada onta. Karena hartana orang zaman dulu intinya hewan ternak. Orang zaman mungkin hartana adalah mobil, pada sepeda motor, pada bungko. Zaman dulu bungko pada harta. Anak karena bukan orang zaman dulu nya kemah, jangan anak kemah, bisa pindah-pindah pun. Setiap harta bagi orang zaman dulu adalah hewan ternak. Andi embi, andi sapi, andi onta. Dan binatang ternak si paling larang itu adalah onta. Si paling larang onta. Kemudian onta si paling larang biasanya itu adalah onta si bernana merah. Onta bernana merah, untuk onta biasanya bernana putih. Membodoh onta si bernana merah untuk onta si paling larang. Makanya disebut kalaban humurin na'am.
Humur jadi kata ahmar. Ahmar artinya merah. An-na'am binatang ternak. Binatang ternak sebenarnya merah. Artinya untuk binatang paling atau hewan ternak paling larang. Hewan ternak paling larang. Unta berwarna merah untuk adalah merupakan hewan ternak paling larang. Karena paling larang, maka pasti paling ikaimani, paling berarti, paling berharga tuh. Maka jana Rasulullah menentu lakoni ke kinto, wahai Sayyidina Ali, kinto bisa memasukkan Islam, ngajak orang masuk Islam, kemudian orang itu masuk Islam, setong orang koi masuk Islam gara-gara kinto, maka jana Rasulullah itu lebih baik daripada engkau punya hewan yang paling mahal, punya harta yang paling mewah, punya harta yang paling berharga. Itu akan lebih baik daripada semua harta yang kau miliki. Untuk maksud lagi bahwa anak memang bentuk karena mengajak orang pada kebaikan. Jika orang itu ikut, maka kita pun mendapatkan pahala. Pada orang kafir ajak masuk Islam, kemudian orang kafir itu pun masuk Islam. Ketika orang kafir masuk Islam, untuk pun salam bakna yang lakoni boditunya, maka kita sengaja pun untuk oleh pahala. Makanya Rasulullah itu orang yang paling banyak pahalanya. Anak memang banyak pahalanya karena Rasulullah orang yang pertama kali ngajak. Untuk kita kiaskan, kita analogikan atau samakan dengan bisnis zaman mungkin yang mana MLM. Untuk bisnis pahala pada nama itu. Rasulullah ngajak sahabat. Ketika sahabat norok ngalakoni, Rasulullah pun oleh pahala nakian. Ngajak 10 orang sahabat, Rasulullah oleh pahala 10 orang sahabat itu ngajak boleh murid-muridnya. Tiap orang adik murid 10, berarti 10 kali 10 berarti bodoh 100 orang yang masuk untuk. Maka Rasulullah pun oleh kian untuk pahala. Jadi sampai nanti Nabi pun saya lakoni pula pun kita satu jana, Rasulullah pun tetap oleh pahala. Makanya untuk yang mana orang yang lakoni kebaikan untuk tetap ngajak oleh juga. Makanya cara Rasulullah mungkin to ngajak orang masuk Islam atau ngelakoni kebaikan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan, setong orang koi. Setong orang gay, misalkan budak orang jahat ipainga sadar kemudian bertobat. Orang sing ngelakoni maksiat ibalai ka kinto sadar kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dzalika khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik bagimu daripada harta yang paling berharga. Mungkin harta yang paling berharga lain boleh. Bisa jadi engkau rumah, karena rumah itu harganya mahal. Bisa jadi tanah, bisa jadi kendaraan, bisa jadi apa saja. Apa saja yang berharga, yang paling berharga yang kita miliki, itu dengan melakukan begini lebih baik, karena entah yang mana akan menjadi amal jariah. Itu salah satu amal jariah. Salah satu amal jariah itu tidak hanya berbentuk sedekah, benih hanya kemudian gula asin tegak, kemudian akhirnya pahala ngalir terus tak nyaman tuh. Ngajak orang ngalakoni kebaikan atau ngamuk orang ngalakoni kejahatan menentu itu maka setiap kali saya lakoni orang itu pun kita entuk oleh pahala. Entahnya mana pahala saya mengalir. Sebut kalaban amal jariah. Pahala saya mengalir. Kempang ngalakoni amal jariah. Sakinan lagi-lagi untuk kami membutuhkan ketulusan, membutuhkan keikhlasan. Ngajak orang tak kempang. Karena nape? Karena ngajak orang itu bisa jadi orang itu norak, bisa jadi entan. Saya memberikan hidayat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kitanya bisa ngajak. Nya bisa ngajak ke orang, tapi saya memberikan hidayat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu orang saya ajak pula itu norok. Belum tentu norok. Bisa jadi tak norok. Bahkan meskipun orang terdekat sekalipun belum tentu norok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitulah berdakwah sekian tahun, bahkan ngajak paman nakatiri pun tak masuk Islam. Syirah Abi Talib tak masuk Islam, sampai akhir hayat tak masuk Islam, sampai Rasulullah atau ya Allah memasukkan Islam paman bulan tu, maka turunlah ayat itu, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kita tak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang engkau inginkan, meskipun keluarga nakatiri, mungkin itu terpun tak bisa. Karena Nabi hidayat itu hakna Allah Subhanahu wa taala. Kitanya bisa ngajak.
Kintunya bisa ngajak. Maka bisa jadi kadang-kadang ketika kita mengajak orang melakukan kebaikan, bisa jadi orang lain sejauh, bisa jadi orang terdekat keluarga kita tidak ikut, justru orang yang jauh yang ikut. Justru orang yang jauh yang ikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paman nakatili Abu Lahab. Paman nakatili senyaman Abu Lahab. Abu Lahab ento nantang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama ngabantah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama mencaci ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya nyamana Abu Lahab ditulis terus terang-terangan pada dalam Quran di dalam surat Al-Lahab tabbat yada abi lahabin wa tab. Nyamana ditulis terus terang di Quran. Menunjukkan Nabi Nuh anak-anak kafir tak kirim senora. Lagi-lagi kita hanya bisa mengajak orang untuk melakukan kebaikan, tapi hidayat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin satajana semuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mantermuka salam buat nawadi pada dunia boleh berkintu satajana bisa melakukan kebaikan, menunjukkan bisa ngajak orang-orang sekitar, orang kenalan, keluarga, bangsa kapina satajana masyarakat bisa ajak untuk melakukan kebaikan sehingga boleh berkintu satajana tetap oleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin satajana semuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena lama waktu Isya dari bulan cukup samunta saos sekarang lebih nanya sakura raja-rajana ihdinas siratal mustaqim nata akhiri kalaban majadu al-kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.